Persiapan singkat, Timnas Indonesia bakal gelar TC mulai 2 September untuk laga lawan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong bicara soal persiapan jelang 2 laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Anak asuh Shin Tae-yong bakal membuka petualangannya di putaran ketiga pada September 2024. Timnas Indonesia bakal bertandang lebih dahulu ke markas Arab Saudi pada Kamis, 5 September 2024. 5 hari berselang, barulah Timnas Indonesia bakal menjamu Australia. PSSI bakal menunjuk Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai kandang Timnas Indonesia saat jumpa Australia. Saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar, kompetisi Liga Domestik, termasuk Liga 1 Indonesia sudah bergulir. Karena itu, Shin Tae-yong mengaku bahwa persiapan jangka panjang tidak akan memungkinkan untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan bakal memulai persiapan pada 2 September 2024. Ya seperti kita tahu ya, maksudnya, kita tidak bisa kumpul atau kita bisa mengadakan TC selain FIFA Matchday, ucap Shin Tae-yong kepada awak media, Kamis, 25 Juli 2024. Jadi pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September, itu FIFA Matchday, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Singkatnya persiapan membuat Shin Tae-yong bicara soal kondisi pemain Timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Korea Selatan berharap para pemainnya dalam kondisi baik bersama klubnya masing-masing. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga, ujar Shin Tae-yong. Dan sedang kondisinya sedang baik-baik semua, tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut. Rizky Ridho dan kawan-kawan melangkah ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos dengan koleksi 10 poin, tertinggal 8 poin dari Irak. Pada 2 pertandingan terakhir di grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan dan sekali kemenangan. Timnas Indonesia dibekuk 0-2 oleh Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. Kemudian, sukses menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 di SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Sementara itu, jadwal Liga 1 turut menyesuaikan dengan agenda Timnas Indonesia. Liga 1 2023-2024 bakal digelar mulai 9 Agustus 2024. Liga 1 bakal libur saat agenda Timnas Indonesia berlangsung. Meski begitu, TC singkat bukanlah hal yang baru selama persiapan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rumor transfer Liga 1, peluang Sadil Ramdhani ke Persib capai 73%. Sebagai informasi, Sadil Ramdhani kini bermain di Malaysia bersama Sabah FC. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi bagian dari Sabah FC sejak tahun 2021. Sadil selalu memberikan kontribusi baik gol atau assist di setiap musimnya. Secara total, Sadil tampil sebanyak 70 kali untuk Sabah dengan raihan 16 gol dan 28 assist. Dilansir dari Transfermarkt, Sadil masih memiliki kontrak di Sabah sampai tahun 2025. Namun, pemain kelahiran Sulawesi Selatan itu kini dirumorkan bakal bergabung ke Persib. Bahkan Transfermarkt menuliskan bahwa peluang Sadil ke Persib mencapai 73%. Perlu diketahui, Persib kini sudah mempunyai 4 pemain yang berposisi sebagai winger kanan. Mereka adalah Ciro Alves, Febri Haryadi, Rian Kurnia, dan Ferdiansyah. Meski begitu, Sadil tetap bisa menjadi opsi untuk Persib. Pasalnya, Ciro Alves lebih sering dimainkan Bojan Hodak di sisi sayap kiri atau menemani David da Silva di depan. Rian Kurnia dan Ferdiansyah penampilannya kurang konsisten. Untuk Febri Haryadi, penampilan sang pemain memang cukup ciamik ketika ditempatkan di sayap kanan. Tetapi, Febri kerap menepi karena cedera. Bahkan, pemain yang sering disapa bau itu sekarang juga sedang menderita cedera. Febri cedera di saat memperkuat Persib melawan Persis pada Kamis, 25 Juli 2024, lalu. Ini merupakan laga terakhir babak penyisihan grup A Piala Presiden 2024. Febri mengalami cedera lutut karena salah tumpuan ketika terjatuh.
Hingga sekarang belum diketahui kapan Febri bisa pulih kembali. Timnas U19 Indonesia benamkan Malaysia jumpa Thailand di final Asian Cup U19 2024. Dua laga semifinal Asian Cup U19 2024 sudah digelar pada di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 27 Juli 2024. Pada laga sore hari, Thailand memastikan diri lebih dulu lolos ke final usai mengalahkan Australia dengan skor tipis 1-0. Hasil ini cukup mengejutkan mengingat performa Tae Yang Sochroos di fase grup. Namun di laga semifinal, Thailand justru mampu mengejutkan dan tampil lebih solid. Satu-satunya gol Thailand tercipta pada menit ke-13 melalui kesalahan lini belakang Australia. Sementara itu laga malam hari antara Timnas U19 Indonesia versus Malaysia dimenangi oleh Garuda Nusantara juga dengan skor tipis 1-0. Timnas U19 Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan Malaysia hingga menit ke-77. Muhammad Alvarez Buffon akhirnya menciptakan gol untuk Indonesia. Eksekusi Buffon sempat bisa ditepis oleh kiper Malaysia sebelum bola tetap meluncur ke gawang lawan pada menit ke-78. Skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga akhir, Malaysia gagal mencetak gol. Timnas U19 Indonesia akan menantang Thailand di final Asian Cup U19 2024. Laga akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri akan berharap tuah Jawa Timur lagi untuk mengunci gelar. Pelatih asal Sumatera Barat itu pernah membawa Timnas U19 Indonesia juara Piala AFF U19 2013 silam di Sidoarjo, Jawa Timur. Asnawi resmi masuk skuad Port FC untuk Liga 1 Thailand 2024-2025, ubah nomor punggung. Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, dipastikan masuk skuad Port FC untuk Liga 1 Thailand 2024-2025. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Port FC melalui akun Instagram resmi klub pada Sabtu, 27 Juli 2024. Dalam sebuah unggahan, Port FC mengabarkan bakal diperkuat 33 pemain untuk musim baru. Asnawi Mangkualam menjadi salah satu nama yang ada. Hanya, terdapat sedikit perubahan terkait Asnawi. Pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu memiliki nomor punggung baru. Asnawi bakal memakai nomor 3. Sebagai informasi, pemain berusia 24 tahun itu memilih nomor 6 pada musim lalu. Sementara itu, Asnawi bergabung dengan Port FC pada awal tahun 2024. Sayang, mantan pemain PSM itu kesulitan untuk menembus skuad utama Port FC. Pemain yang pernah berkarir di Korea Selatan itu mayoritas turun sebagai pemain pengganti. Secara total, Asnawi tampil sebanyak 12 kali di Liga 1 Thailand 2023 hingga 2024. Dari 12 penampilan, Asnawi menorehkan 2 assist. Port FC kemudian finish di peringkat ketiga musim lalu dengan raihan 57 poin dari 30 laga. Poin tersebut terpaut 12 angka dari Buriram United yang keluar sebagai juara. Tak tega tinggalkan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tolak tawaran latih klub Korea Selatan. Shin Tae-yong mengaku sempat mendapatkan tawaran melatih klub Korea Selatan tetapi ditolak karena ingin tetap bersama Timnas Indonesia. Hal tersebut diutarakan Shin Tae-yong kepada media asal Korea Selatan, Sport Chosun. Shin Tae-yong lalu mengungkapkan alasan menolak tawaran yang ada. Pelatih berusia 54 tahun itu tak ingin meninggalkan Timnas Indonesia karena merasa memiliki tanggung jawab. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja membawa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menilai bahwa tidak masuk akal bila ia harus meninggalkan Timnas Indonesia ketika jadwal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Sebagai informasi, ajang ini rencananya dimulai pada bulan September mendatang.
Sejujurnya ada banyak panggilan dari klub kali, tapi saya merasa kasihan dengan tim yang saya buat di Indonesia selama ini. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dekat. Pindah tim, tidak masuk akal, kata Shin Tae-yong, dilansir dari Sport Chosun. Shin Tae-yong memiliki target membawa timnas Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat grup C. Hal ini agar menjaga asa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Sebagai informasi, dua tim teratas dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat, sedangkan dua tim terbawah harus angkat koper. Impian saya adalah finish di posisi 3 atau 4 teratas grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, ucap Shin Tae-yong. Sementara itu, pecinta sepak bola tanah air kini tak perlu khawatir terkait masa depan Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Pelatih yang sering disapa ST itu dipastikan tetap memimpin skuad Garuda hingga tahun 2027 mendatang.